Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia dan terletak di antara negara-negara Arab. Sejak awal mula berdirinya, Israel sudah digempur habis-habisan oleh negara-negara Arab tetangganya yang menentang berdirinya negara Yahudi ini. Namun sampai saat ini negara Israel masih eksis dan justru malah makin memperluas batas-batas negaranya. Lantas, mengapa negara Israel sulit untuk ditaklukkan? Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari kekuatan militer yang modern dan canggih, ideologi Zionisme yang sangat kuat, sampai operasi intelijen Israel yang bisa dikatakan terhebat di dunia. Dan khusus di video ini, kita akan menyoroti seputar operasi mata-mata atau intelijen Israel yang terbilang sukses dan berakhir pada kemenangan negara Yahudi ini. Operasi spionase Israel yang masif dan cerdas tak lepas dari ideologi utama negara Yahudi ini, yaitu Zionisme, yang merupakan gerakan nasionalis Yahudi yang mendorong berdirinya negara Israel dan perlindungan terhadap kemerdekaan serta penduduknya. Setelah negara Israel berdiri, ideologi ini berfokus pada pencegahan dan penangkalan serangan terhadap wilayah berdaulat Israel. Tak heran, Israel memiliki banyak unit intelijen sejak awal berdiri, dan pada tanggal 1 April 1951, unit-unit tersebut resmi digabungkan menjadi sebuah badan intelijen nasional Israel yang bernama Mossad. Ada banyak sekali operasi Mossad yang dianggap sukses mencegah ancaman serta membuat Israel unggul dalam perang terbuka dengan negara-negara Arab tetangganya. Salah satunya penyamaran agen Mossad Eli Cohen yang menjadi pahlawan nasional Israel karena berkat informasi intelijennya, Israel berhasil meraih kemenangan telak dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Ini merupakan salah satu operasi spionase Mossad tersukses dan Eli Cohen pun dianggap sebagai salah satu mata-mata paling sukses di dunia setelah Perang Dunia Kedua. Ia direkrut Mossad pada tahun 1960 dan diberi identitas palsu sebagai seorang Suria yang kembali pulang setelah lama hidup di Argentina. Untuk memperkuat penyamaran ini, Cohen bahkan pindah ke Argentina pada tahun 1961. Kemudian pindah ke Damaskus, Suriah dengan nama Kamel Amin Saabat. Selama dalam penyamaran, Cohen berteman baik dengan banyak jenderal terkemuka di Suriah termasuk Amin al-Hafiz, presiden Suriah pada tahun 1963 sampai 1966. Dalam perang 6 hari pada tahun 1967, Israel dengan mudah berhasil menaklukkan pasukan Suriah di dataran tinggi Golan berkat informasi intelijen dari Eli Cohen. Ia membocorkan letak bunker militer dan tempat-tempat mortir Suriah di dataran tinggi Golan yang memudahkan angkatan udara Israel menghancurkan bunker militer tersebut. Selain itu, Cohen juga berhasil mengumpulkan informasi tentang pilot-pilot pesawat tempur Angkatan Udara Suriah, termasuk nama asli mereka, nama alias, beserta keluarganya, dan agen-agen Mossad dikirim ke alamat keluarga mereka untuk mengintimidasi para pilot pesawat tempur Angkatan Udara Suriah tersebut. Hasilnya, Israel berhasil mengamankan dataran tinggi Golan, menguasai jalur Gaza dan semenanjung Sinai, serta mengamankan tepi barat. Para agen Mossad bukan hanya hebat dalam hal penyamaran tetapi juga unggul dalam teknologi spionase seperti penyadapan dan pengiriman pesan ke markas besar militer Israel. Hal ini membuat negara-negara Arab sekitarnya dan kelompok bersenjata seperti Hamas dan Hizbullah sangat mewaspadai pergerakan spionase para agen Mossad. Para pasukan Hizbullah sampai harus berkomunikasi menggunakan pager dan walkie-talkie untuk menghindari pengintaian Israel yang canggih. Bahkan sempat terjadi sebuah insiden di Lebanon pada Oktober 2004, di mana 12 pager dari anggota Hizbullah meledak secara bersamaan dan menewaskan penggunanya serta melukai puluhan orang. Pemerintah Lebanon menuduh Israel berada di balik serangan ini dan menyebutnya sebagai agresi Israel yang melanggar hukum. Kecanggihan intelijen Israel juga terlihat pada perang Iran versus Israel baru-baru ini. Dalam operasi Rising Lion yang menargetkan fasilitas nuklir, rudal, serta para petinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran. Berbeda dengan operasi True Promise Iran yang menghantam apartemen, universitas, dan rumah sakit sipil, operasi Rising Lion ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi.
Dengan menggabungkan informasi dari intelijen Mossad serta menggunakan drone dan menggerakkan sekitar 200 pesawat tempur, militer Israel berhasil menyerang sekitar 100 target dengan sangat presisi. Operasi ini berhasil melumpuhkan pertahanan udara Iran, target strategis di dekat kota Teheran, dan fasilitas nuklir yang berada di kota Natanz. Selain fasilitas militer dan nuklir, operasi ini juga berhasil melumpuhkan beberapa petinggi Garda Revolusi dan 10 ilmuwan nuklir Iran. Menteri Urusan Diaspora Israel, Amichai Chikli, menyebut operasi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipersiapkan, melibatkan intelijen IDF, Mossad, dan ribuan orang terlibat di dalamnya. Ideologi Zionisme Israel yang berfokus pada pencegahan dan penangkalan serangan ini mendorong Israel memiliki banyak agen mata-mata di negara-negara yang berpotensi menjadi ancaman. Iran misalnya, setelah operasi Racing Lion Israel dijalankan pada 13 Juni 2025, Iran mulai sadar bahwa informasi strategis pertahanan dan kekuatan militer mereka dapat diakses dengan mudah oleh Israel. Mereka mengindikasi adanya kegiatan spionase Israel yang masif di tanah air mereka. Dan pada 14 Juni sampai 18 Juni 2025, Iran menjalankan operasi pembersihan yang menangkap sebanyak 44 orang yang diduga sebagai mata-mata atau pihak yang terkait dengan operasi Badan Intelijen Israel Mossad di Iran. Sebelumnya, Iran juga dihebohkan oleh seorang wanita yang bernama Catherine Perez Sakdam, seorang mantan jurnalis media Iran yang dicap sebagai pengkhianat dan diduga agen Mossad. Catherine adalah seorang jurnalis kelahiran Prancis, sempat menjadi mu'alaf dan pengikut Islam Syiah, pernah mewawancarai Presiden Iran Ibrahim Raisi pada tahun 2017 dan muncul secara rutin di berbagai media pemerintah yang sering tampil sebagai komentator pro-Iran. Namun setelah bertahun-tahun menjadi juru bicara tak resmi rezim Iran dan menulis puluhan artikel bernada anti-Israel, Catherine kini membuka kembali identitasnya sebagai seorang Yahudi dan menyatakan telah meninggalkan Islam. Ia diduga telah menyusup ke jantung pemerintahan Iran selama 2 tahun terakhir dan menjadi aktor penting dalam kebocoran informasi strategis, termasuk lokasi sejumlah jenderal dan pejabat militer Iran yang kemudian dalam serangan Israel. Israel begitu serius dalam hal pencegahan dan pertahanan negaranya dari ancaman negara-negara Arab sekitarnya. Mereka sadar bahwa untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional yang stabil, dibutuhkan informasi yang akurat terkait pergerakan negara-negara tetangga yang berpotensi mengancam kedaulatan negara Yahudi tersebut. David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel yang menjadi pelopor pembentukan Mossad pada tahun 1951 pernah berkata, "Untuk negara kita yang sejak berdirinya telah berada di bawah ancaman musuh-musuhnya, konstitusi intelijen ialah garis terdepan pertahanan. Kita harus belajar dengan baik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling kita." Inilah yang membuat Israel sulit untuk ditaklukkan.